Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview LED H7 ya. Reviewnya sebenarnya untuk Kia Sorento ya, low beam, high beam H7 ya. Low beam, high beam H7 ya. Jadi syarat bohlam bagus itu ya. Syarat bohlam bagus untuk LED itu ya, 1 watt dan luxnya harus besar ya. Besarnya di sini adalah bukannya maksudnya besar lebih besar daripada halogen, tapi maksudnya adalah harus sesuai spesifikasi ya. Banyak yang menjual LED wattnya tidak sesuai spesifikasi. Wattnya ditulis sebesar-besarnya tapi kenyataannya tidak sampai segitu ya. Banyak sekali ya. Wattnya ditulis 50 watt, 60 watt tapi realnya tidak ya. Jadi realnya bohlam itu harus sesuai spek. Jadi makanya kita selalu ngomong watt dan luxnya harus besar, dalam arti ya sesuai gitu wattnya besar gitu ya, karena banyak yang menulis spesifikasinya besar-besar tapi kenyataannya tidak besar ya. Di kardusnya ditulis besar-besar tapi kenyataannya pas dicoba real menggunakan wattmeter tidak besar ya. Jadi level watt dan luxnya tipe bohlam H7 ini adalah 30 watt. 30 watt maksimal 3100 lux versi 2021. 3100 lux, jadi lebih terang 3 kali dari halogen standar kita ukur menggunakan light meter. Halogen H7 55 watt sekitar 900 lux, sedangkan ini bisa mencapai 3100 lux ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Apa yang dimaksud stabil? Bohlamnya tidak boleh ngedrop. Tidak boleh ngedrop. Jadi kalau 30 watt ya 30 watt gitu ya. Kalau mau ngedrop maksimal boleh 10% 3 watt ya. Jangan ngedrop sampai 20 watt, itu nggak bagus ya. Ngedrop memang wajar, stamina turun wajar. Kita olahraga juga pasti kan capek, stamina turun. LED juga sama, capek turun ya. 3 watt turun maksimal 5 watt nggak masalah lah ya, 10%. 3 watt turun aja 10% loh kalau 30 watt ya. Jadi kalau turun 3 watt masih cengli lah, 10% ya. Syarat ketiga adalah adjustable. Bohlam ini full adjustable ya, 360 derajat maju dan mundur. Jadi ini bohlam bisa diputar. Ya, maju dan mundur ya. Ingat pemasangan begini yang benar ya, jangan dibalik. Jangan begini ya. Karena saya pernah menerima komplainan dari customer, ada yang beli LED H7 terus pasang di bengkel ya. Ternyata memasang ininya terbalik ya. Saya nggak mengerti bengkel itu sengaja atau tidak paham ya. Masangnya bukan begini tapi begini ya. Jadi kalau Anda ada kelipannya, pasang dulu ininya. Sudah klip, sudah duduk dengan benar, baru ininya. Nah untuk Kia Sorento ini kemungkinan kalau mesti beli bracket ya harus beli bracket wajib ya. Kadang-kadang kalau H7 itu memang aneh, kadang-kadang dia ada bracketnya ya. Seperti kemarin saya masang Chevrolet Trailblazer juga, ternyata sistemnya sistem jepit segala macam. Nah intinya ininya harus duduk dulu dengan benar. Ini udah duduk dengan benar baru pasang bohlamnya. Kalau ini belum benar jangan dipasang bohlamnya ya, seperti itu. Dan dia bisa adjustable ya, diputar maju mundur bisa. Syarat keempat adalah bisa diservis, dalam arti chipnya kalau rusak bisa di replace. Selama stok chipnya ada. Syarat kelima adalah bayangan gelap harus kecil. Kenapa bayangan gelap harus kecil? Ya, ini halogen H7, sama-sama halogen. Halogen ini kalau nyala sinarnya 360 derajat ke seluruh arah. Tidak ada bayangan gelap. Nah, LED ini bisa memiliki bayangan gelap. Kenapa? Karena dia sorotannya hanya ke samping sini dengan ke samping sana. Yang kesininya kan kosong, kesininya kan kosong. Nah, makanya penting Anda mencari LED yang bayangan gelapnya kecil. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya ya. Bayangan gelap harus kecil. Ya, Anda lihat di tembok bayangan gelapnya kecil ya, tidak gelap dan samar-samar dan tidak lebar, itu yang bagus. Kalau bohlam yang bayangan gelapnya besar ya kurang bagus, intinya seperti itu. Karena nanti ini masang harus vertikal. Kalau mobilnya ada proyektor ya, Anda lihat dari depan kan tidak kelihatan di mana vertikal. Nah ini ada patokannya, garis patokan di belakang ya, jadi harus vertikal ya. Vertikal dorong maju sampai mentok dan bisa di adjustable. Karena kenapa?
harus bisa adjustable karena nggak selalu ininya jatuhnya di jam 12 knock ininya. Ada kadang-kadang di jam 11, kadang-kadang ada di jam 1 ya. Karena kenapa? Karena si halogen mau dipasang dimanapun ya, mau dipasang kakinya di jam 11, jam 12, dia sama karena tidak mempunyai bayangan gelap. Ada yang di jam 12, ada yang di jam 6. Dia sama karena kenapa? Karena dia tidak mempunyai bayangan gelap, sama saja. Sedangkan kalau LED tidak bisa. Karena dia sorotan samping, kadang-kadang kalau ininya di jam 12, kalau ininya di jam 11, kalau ininya di jam 1, nanti jatuhnya begini dong miring. Nah, karena ini bisa di adjustable, jadi bisa ditegakin walaupun ininya miring. Itu maksud bisa di adjustable ya. Dan adjustable-nya dia enak, sistemnya slide ya, bukan dipatok tek 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 gitu, tapi slide ya. Makanya syarat ketiga soal adjustable dengan bayangan gelap ini penting. Jadi menyatu ya, saling keterkaitan syarat itu. Syarat keenam adalah tidak storing, bohlam ini tidak storing, saya jamin terhadap radio elektronik mobil Anda ya. Jadi tidak perlu takut khawatir. Yang saya khawatirkan adalah ada istilah kata-kata CAN bus ya. Kadang-kadang LED di deskripsi bagus-bagus ada CAN bus, tapi tetap bisa indikator di dashboard nyala karena bohlam tersebut storing ya. Bohlam ini tidak storing. Saya sudah masang di mobil-mobil tertentu tidak ada indikator nyala di dashboard ya. Padahal LED ini tidak mempunyai CAN bus ya, tapi dia tidak storing, dijamin. Oke ya, kita lanjut tadi sampai mana, ada paket dari JNT. Jadi ini LED tidak mempunyai CAN bus ya, tapi karena tidak storing jadi ya nggak pernah ada indikator nyala ya, seperti itu. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan bagus lah intinya ya, karena di H7 kebanyakan kalau ditutup pun ya intinya dia bisa sirkulasi lah. Di sini ada celah-celahnya dan dia sudah double cooper ya. Pendinginannya menggunakan batang di tengah. Jadi tidak ada lubang yang bisa tembus air, debu segala macam, dan dia driverless ya, sudah dirajut oleh nilon. Pemasangan soket tinggal colok, begini colok, kalau nggak menyala ya dibalik, intinya seperti itu ya. 30 watt 3100 lux ya, 5500 Kelvin, putih ke kuning ya. Ini udah versi upgrade ya, dari yang sebelumnya adalah cuma 2450 lux. Oke, ini kita tes nyala dulu ya, nanti kita akan kalibrasi lagi. Apa yang dikalibrasi nanti kita akan ukur 1:1 dengan ini. Sama tidak tinggi chipnya dengan halogen, kalau tidak akan kita gerus ininya ya. Walaupun ini bisa adjustable ya, kita bisa menggerus ya, jadi supaya ketinggian ini harus pas dengan halogen. Kalau tidak pas ya tentu fokusnya kurang gitu bagus gitu ya. Nah, makanya kenapa bohlam harus bisa dikalibrasi, bisa disetting ya, segala macam. Itu penting. Makanya kita membuat syarat. Banyak orang yang mencari bohlam bagus, semua bagus bro, yang jualan semua pasti bilang bagus, tidak ada bilang yang tidak bagus. Intinya seperti itu ya. Makanya bagusnya itu harus ada syarat. Syaratnya itu ya yang tadi kita sebutkan ya. Oke, ini untuk headlampnya ya, untuk headlampnya nanti kita kalibrasi. Dan ada order satu lagi adalah H8 ya, kemungkinan untuk fog lampnya. Nah, fog lampnya saya rekomendasi tipe JL3 ya. Ini juga 30 watt, bohlam yang paling terang saat ini 3 warna ya. Bohlam paling terang 3 warna, dia sudah chip dempet, bukan chip biasa yang solder dempet. Adjustable juga, chip putih Anda bisa taruh di bawah atau chip kuning bisa taruh di bawah ya. Adjustable-nya adalah on the spot. On the spot ya. Driverless juga, jadi pemasangan soket tinggal PNP, tinggal colok ini begini atau ini begini ya, 3 warna. Bagaimana cara mengganti warnanya? Anda dengan mematikan menyalakan switch lampu fog lampnya ya. Anda matikan, tunggu 1 detik, nyalakan kembali, dia akan berubah menjadi warnanya. Warna awal warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan kembali, dia akan berubah menjadi warna putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Jadi 3 warna ya, 1 siklus. Bohlam, nanti ada yang bertanya bohlam ini bisa error nggak bohlam 3 warna? Bohlam 3 warna memang ada penyakitnya adalah error. Tapi kalau ada cara pakainya benar adalah aman gitu ya. Dan dia mempunyai fungsi memori, jadi dia bisa reset. Jadi kalau terjadi error, dia
Dia bisa reset dengan Anda matikan saklar lampunya, diamkan selama 1 menit, dia akan reset. Dia akan kembali ke keadaan awal, yaitu adalah nyala warna awalnya adalah putih. Ya. Error yang dimaksud adalah banyak bola merek-merek lain seperti Pro 7 ya. Dia tidak bisa sama warnanya. Jadi kadang-kadang nyala pertama adalah kuning dulu, kadang putih dulu. Karena itu bolamnya error. Tapi bolam ini mempunyai kondisi awal. Jadi dia bisa reset. Jadi kalau Anda tidak nyalakan selama 1 menit, dia akan reset karena discharge full, dia akan kembali ke state awal. State awalnya apa? Warna putih. Jadi kalau Anda terjadi error, Anda matikan saklar lampunya, Anda reset, dia akan kembali menjadi warna putih. Ya, kemungkinan errornya kecil sebenarnya. Tetapi kalau merek Pro 7 P73CF yang seperti saya sudah alami, saya ngomong apa adanya to the point, dia sering error tidak sama pertama kali nyala. Kadang-kadang yang sebelahnya warna kuning, sebelahnya warna putih. Nah, kondisi awalnya tidak bisa sama karena kenapa? Dia tidak bisa di reset. Jadi kalau begitu error namanya, dia tidak bisa reset. Tapi kalau bolam ini bisa reset, ya. Karena dia ada memori, Anda matikan, dia reset. Kondisi awal kembali ke state awal warna putih, ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Kia Sorento, oke. Ini bolam HB4 ya. HB4 9006 ya. GL3 3 warna. Jadi HB4 3 warna, chip dempet dan center chip ya. Ini bohlam paling terang saat ini 30 watt ya. Syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya levelnya dia 30 watt ya. 3600 lux. Bohlam 3 warna paling terang saat ini ya. Dia bisa berubah warna. Warna awal adalah putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah kuning. Jadi bisa putih, putih kuning, kuning. Ya, 3 warna, tipenya adalah HB4 9006. Double Cooper PCB ya. Syarat kedua adalah harus stabil. Syarat ketiga adalah harus adjustable. Jadi ini bisa taruh posisi kuningnya di atas atau kuningnya di bawah, tinggal dibalik karena dia adjustable. Ya, karena dia adjustable, putihnya bisa di bawah atau kuningnya bisa di bawah. Sorry, putihnya tetap akan di tengah, tapi kuningnya bisa di bawah atau kuningnya di atas. Karena dia center chip ya. Chip dempet dan center chip ini merupakan bohlam yang paling bagus saat ini ya, paling bagus saat ini. Keempat, bohlam ini nggak bisa diservis ya, rusak buang. Semua tipe-tipe begini rusak buang ya, mau merek apapun, Philips, Osram juga nggak bakal bisa, Pro 7 juga nggak bakal bisa, Automac juga nggak bakal bisa. Kelima, soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, tidak terlalu besar ya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus ya. Tuh ya, makin kecil makin bagus. Tidak storing, saya jamin bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen kerja elektronik mobil Anda. Syarat ketujuh soal pendinginan sudah double cooper. Antara bagian depan ya, yang ini yang bagian kesini akan ada di rumah fog lamp ya, dengan bagian yang di belakang di bumper tidak ada hubungan ya. Jadi angin tetap akan ya di bagian bumper, bukan angin dihembuskan ke dalam. Kalau angin yang tipe LED yang anginnya dihembuskan ke dalam, bahaya. Rumah fog lamp Anda bisa berdebu, bisa masuk air. Nah, kalau ini tidak ada hubungan antara bagian rumah fog lamp di belakang bumper dengan di dalam reflektor ya. Jadi benar-benar terpisah. Tipenya ini adalah HB4 9006 ya. Biasanya dipakai di mobil-mobil fog lamp Toyota Innova yang pertama ya, Toyota Altis, Land Cruiser, Harrier lama ya, 2005 2006an lah, bohlam HB4 ini, dan sampai Fortuner yang VNT turbo juga masih pakai tipe ini ya. Dia double cooper, chip dempet, center chip, tipe HB4 ya. 30 watt paling terang saat ini ya. Oke. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini review order buat Mobilio ya. Mobilio yang pertama yang headlampnya masih jenong ya. Kri
XHP 50 second generation ya, 30 watt, real 3100 lux, 30 watt ya, ngedrop 3 watt kira-kira 10% ya, dan stabil. Intinya adalah stabil. Jadi ngedrop boleh tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Watt dan luxnya harus gede. Kedua harus stabil. Ketiga adjustable. Keempat serviceable. Kelima soal bayangan gelap ya. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gede ya. Kita coba cek bayangan gelapnya. Keenam adalah tidak storing. Ketujuh adalah soal pendinginan ya. Kalau LED tersebut memenuhi 7 syarat tersebut, itulah boleh LED dibilang bagus ya. Jadi ini bayangan gelapnya tidak terlalu gelap ya. Makin gelap makin bagus, makin gelap makin tidak bagus, makin tidak gelap makin bagus ya, seperti itu. Jadi ada 7 syarat yang kita tetapkan ya. Anda boleh beli di luar, Anda boleh beli di saya. Anda yakin dengan saya ya Anda beli di saya ya. Jadi watt dan luxnya harus gede. Banyak yang menulis wattnya di kardus segede-gedenya 60 watt, 70 watt, 120 watt ya, tapi realnya cuman 15 watt ya, seperti itu. Ini bohlam 30 watt untuk low beam, 30 watt untuk high beam. Jadi total bohlam ini adalah wattnya adalah 30, bukan 60 ya, cuma 30 watt ya, dan stabil itu dijamin ya. Syarat ketiga adjustable, bohlam ini harus bisa di-adjust ya. Adjustnya ini sedikit sekali, jarak mainnya seperti slide ya. Jadi Anda mau gerakin 1 mili, 2 mili bisa ya. Banyak yang jual bohlam di luaran adjustable tapi jarak mainnya banyak. Tek 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 tek, itu tidak bagus gitu ya. Jadi adjustable ini penting, kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus menyesuaikan LED yang sesuai dengan halogen ya, terutama bagian payung. Payung ini fungsinya untuk cut off, untuk membatasi cahaya yang keluar supaya tidak menyilaukan lawan arah. Nah, payung ini bagian yang paling penting ya, supaya ada cut off-nya. Nah, Anda harus mencari yang payungnya ini sama seperti halogen bentuknya ya. Kenapa? Karena kita akan mengkonversi dari halogen ke LED. Anda tahu bohlam merek Philips, semua orang mengaku Philips cut off bagus, tapi kalau terang tidak ya. Kenapa Philips cut off bisa bagus? Karena payungnya menyerupai halogen. Nah, makanya ini LED juga kita memasarkan yang menyerupai halogen supaya cut off-nya bagus gitu ya. Nah, walaupun cut off-nya bagus atau tidak, kita juga tidak bisa 100% sama seperti halogen karena kita kan mengkonversi ya. Jadi setidaknya 90% lah bagus cut off-nya ya. Memang saya tidak bisa memuaskan 100% ya, mau seperti halogen ya nggak bisa, karena namanya juga mengganti ya, pasti 11-12 lah seperti itu ya. Intinya adalah kita memaksimalkan supaya Anda pemasangan juga tinggal PNP ya. Makanya syarat bohlam bagus, bohlam harus bisa di adjustable ya. Bayangan gelap harus kecil dan harus bisa di adjustable. Jadi syarat bohlam bagus ketiga adalah harus bisa adjustable ya, dan syarat bohlam bagus syarat kelima adalah bayangan gelap harus kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, seperti yang sudah saya tunjukkan. Kenapa sih bayangan gelap bohlam ini bisa bagus? Karena sebenarnya ininya batangnya gede, tapi dia karena ada lensa chipnya. Anda mau lebih bagus lagi sebenarnya ininya harus dibobok, dibuang. Tapi kalau begini istilahnya merusak garansi ya. Kita nanti nggak bisa klaim ke pabrik. Kenapa? Karena ininya hancur, jadi kita memodifikasi ya. Nah, kalau yang kayak begini bayangan gelapnya pasti bagus. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi hidung ini ya. Kalau ini kan masih ada batang ini. Batang ini sebenarnya merugikan ya. Batang ini merugikan. Makanya kenapa sekarang keluar baru Philips Pro 8000 ya. Anda lihat batang depannya kecil karena untuk menghilangkan bayangan gelap. Karena Ultinon Essential G2 bayangan gelapnya gede banget gitu ya. Nah, tapi kalau ini jatuhnya adalah kemodifikasi. Jadi istilahnya kalau Anda sudah di luar garansi, Anda mau modif ya silakan, monggo. Tapi kalau masih ada dalam masa garansi mendingan jangan ya, original saja. Kenapa? Karena nanti Anda mau klaim garansi susah ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus itu harus bisa di adjustable. Kenapa sih kita harus bisa adjustable? Karena untuk membentuk cut off ya, membentuk cut off. Jadi
cut off itu harus ada. Kenapa harus ada? Ya kalau nggak ada cut off kan silau, bener nggak? Ya, jadi kalau Anda masang LED ya jangan lupa kan masang dulu, lepas dulu ininya, ya, lepas dulu ininya, pasangkan ke reflektor, ya, seperti ini, ya, kaki tiganya masukin, pas, kunci, baru LED masuk, ya, karet dulu sebenarnya, ada karetnya, tapi kita nggak mau mendemokan karet, ada karet dulu, ya. Oke deh, kita demoin dulu karetnya. Jadi ini soal pendinginan nih, pendinginan H7 H4 ini bagus sekali ya. Jadi kan habis masang itunya, kakinya kita pasang karetnya ya. Nah habis pasang karet, nah LED ini pendinginannya oke. Kenapa? Karena masih ada sisa tuh, ya, masih ada sisa. Jadi ada heatsinknya. Jadi karet tidak menutup 100% bagian ini. Kenapa? Karena untuk kipas angin berputar, meniup angin, ada sirkulasi, ada keluar anginnya, bisa keluar dari pinggir-pinggir. Tapi kalau yang tidak ada heatsink, ya, si angin akan buntu, jadi tidak ada pendinginan sama sekali, jadi merusak LED-nya, ya, merusak LED. Kenapa bisa merusak LED-nya? Karena tidak ada pendinginan. Nyawanya LED itu dipegang oleh kipas. Kipasnya bagus, pendinginan bagus, LED itu akan awet. LED itu tidak akan ngedrop, ya. Kenapa banyak LED yang ngedrop? Ya karena kepanasan, overheat, ya. Tapi kita tidak akan bahas ke arah situ lebih banyak. Kita akan soal bahas syarat ketiga dan syarat kelima, ya. Nah, selalu saya bilang pemasangan LED ini harus di arah jam 11 dan jam 12, ya. Tidak selalu jam 11, tidak selalu jam 12, tidak selalu 11.30, tidak selalu 11.45. Ya, kenapa? LED ini bisa di-adjust sedikit digeser. Bagaimana sih sebenarnya mengkalibrasi itu? Jadi sambil dinyalakan, ada sorotan ke depan tembok 2-3 meter, sambil Anda putar sedikit, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, ya. Jadi ini bisa di-adjust. Makanya kenapa LED itu perlu bisa di-adjust. Nah, adjustnya ini enak sekali. Jarak adjustannya itu sedikit, bisa. Ada LED yang bisa di-adjust tapi jarak adjustannya gede. Sekali geser, tek. Sekali geser, tek. Jadi kalau ini jarak mainnya sedikit sekali, jadi bisa lebih presisi. Nah, jadi makanya penting syarat ketiga, ya. Nah, syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Semua LED H4 hampir ada bayangan gelap. Makin besar makin jelek, makin gelap makin jelek. Nah, kenapa saya selalu bilang ininya diarahkannya ke sini, ke jam 11? Supaya bayangan gelap itu tidak kena di bagian fokus ini nih, di atas. Karena reflektor yang bagian atas ini bagian paling penting nih, ya. Reflektor di bagian sini nih, ini kita gambarin nih, ya, di sini nih. Ini adalah bagian yang paling penting. Reflektor atas ini bagian paling penting. Jadi kalau lampu Anda meleleh, ya, Anda pakai watt gede, misalnya pakai 100 watt, Anda pakai HID yang wattnya gede, 55 watt, pasti meleleh bagian atas. Nah, bagian atas ini yang kroman Anda hancur, ya. Makanya bagian paling atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat di tengah. Ya, bukan hanya bagian sini saja, bagian pinggir juga penting. Cuman bagian tengah ini adalah bagian yang membuat sinar itu padat. Jatuhnya padat di tengah. Ya, kalau bagian sininya rusak, pokoknya nanti jatuhnya sinar di jalan itu ada blank spot, ada bagian titik gelap. Ya, seperti itu. Nah, makanya bagian atas ini bagian yang paling penting. Nah, kenapa saya bilang arahkan ke jam 11? Supaya ya bayangan gelap itu tidak terlalu di tengah. Kita buang sedikit ke pinggir supaya tidak terlalu rugi kita, seperti itu, ya. Makanya kenapa kita harus buang ke jam 11. Nah, tapi kalau Anda buang ke jam 11, cut off-nya itu, pembentukan garis cut off-nya nggak begitu bagus. Makanya nanti ada yang harus dikalibrasi ulang. Payung ininya yang menentukan. Sudut belokan ini menentukan untuk menghilangkan bayangan gelapnya supaya tidak terkena di bagian paling atas. Tetapi payung ini yang membentuk garis cut off. Jadi ada 2-3 hal gitu ya. Jadi syarat bohlam bagus itu ketiga harus bisa di-adjust. Ya, adjust itu bisa di-adjust begini. Ya. Kelima soal bayangan gelap. Tadi bayangan gelap sudah saya tunjukkan, ada gelap rugi. Memang LED ini masih ada bayangan gelap, ya. Tapi tidak terlalu gelap, tapi dia agak lebar memang.
karena ada hidung ininya, tapi dia ada unggulnya kenapa? Karena chipnya ada lensa. Jadi Anda lihat dari depan nih ke sini, lensanya kan kuning-kuningnya kelihatan karena ada lensanya, itu menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau chipnya dia ini chip pipi, merugikan karena dia ada lensa, jadi menguntungkan, bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap ya, gitu. Jadi ada untungnya, tapi tetap aja karena syarat ketiganya bisa di adjustable ya, dia lebih menguntungkan lagi. Karena bagian yang atas ini reflektor paling penting, jangan sampai menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap intinya rugi, jadi padat di tengahnya kurang ya, seperti itu. Makanya harus bisa di adjust. Jadi supaya bayangan gelapnya tidak terkena di fokus begini. Jadi kalau Anda masangnya begini, rugi Anda. Tetapi kalau Anda masang begini, cut off paling bagus. Bagusnya bagaimana? Seperti proyektor, datar, garis cut off-nya. Paham? Tapi kalau Anda masang begini, garis cut off-nya ada yang bagian miring, nanjak. Nah, supaya Anda mau memaksimalkan, sebenarnya saya bisa memotong ininya. Nih, bagian ininya dipotong. Bisa. Nah, itu makanya kita kalibrasi. Jadi sebenarnya Anda bisa request, tapi daripada Anda request hal-hal yang tidak benar atau tidak menguntungkan Anda, mendingan Anda terima beres. Jadi saya yang kalibrasi. Ya, seperti itu. Jadi ini itu bisa dilepas. Enak sekali untuk kita papas, kita buang ya. Paham? Payungnya ini menyerupai halogen ya. Jadi kita bisa buang ininya. Jadi supaya sedatar mungkin. Karena cut off kan enakan datar dong, bener nggak? Ya, datar tapi ada miring sedikit memang karena kan bawaan dari reflektor halogen kan seperti itu ya. JDM nama cut off-nya. Bukan step cut off seperti proyektor. Ya, jadi ada bagian yang miringnya JDM. Ya. Intinya adalah bohlam ini enak sekali untuk dikalibrasi. Jadi kalau Anda yang mau ngoprek-ngoprek sendiri juga sebenarnya boleh, tapi Anda ngoprek do it yourself, do it your own risk ya. Jadi resiko sendiri, Anda mau mencoba bisa. Ya, jadi makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi ininya ya. Kalibrasi ininya akan kita buka sedikit supaya hasilnya semaksimal mungkin ya, seperti itu. Jadi makanya ini kita gambarin reflektor low beam, ada garis ini juga, tiap-tiap mobil punya garis ini ya. Garis-garis ini tiap-tiap mobil berbeda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, macam-macam. Nah, kita akan kalibrasi payungnya tadi sesuaikan dengan ininya. Semaksimal mungkin kita buka ya. Semaksimal mungkin kita akan buka. Ya, jadi syarat ketiga dengan syarat kelima sedang kita jelaskan, sedang kita tekankan di sini ya. Di kesempatan lain mungkin saya sudah membahas soal pendinginan banyak banget ya. Jadi pendinginan ini penting. Si kipas ini berputar, akan angin ini kan, kipas angin ini kan berputar, dia akan meniup angin ke situ. Dia masih ada celah, dia bisa keluar. Jadi pendinginan bagus. Ya, seperti itu. Makin tidak ada heatsinknya, makin tertutup, tidak ada pendinginan, sama dengan Anda membunuh LED ya. Jadi makanya pintar-pintarlah Anda membunuh LED, pintar-pintarlah Anda mencari LED yang bagus ya. Karena bagus itu harus ada syaratnya ya. Banyak orang, semua orang bilang bagus, banyak orang mencari LED bagus. Pedagang juga tidak akan bilang saya menjual barang jelek, tidak ada. Semua pasti bilang menjual barang bagus. Nah, bagusnya menurut Anda apa? Bagusnya menurut saya ya itu saya sudah jabarkan. Anda boleh beli di saya, Anda boleh dibeli di luar, silakan, nggak masalah. Intinya saya ngomong apa adanya, to the point ya. Cukup. Terima kasih.